Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Sekolah yang terhormat, hari ini saya akan melaporkan atau mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan judul meningkatkan pembelajaran seni rupa dengan mempraktikkan keterampilan mengajar di SD Negeri 02 Panjaijo. Untuk prakatanya tidak usah ya Pak ya. Ya, langsung intinya saja. Untuk bab 1 pendahuluan Pak. Di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini saya memilih tentang yang guru. Tentang guru adalah profesional pendidikan yang bertugas utama mendidik. Nah, di sini sebagai guru orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai guru P3K secara jelas dan profesional sesuai ekspektasi pemerintah. Jadi orientasi yang dilakukan itu untuk sangat bermanfaat Pak, untuk tugas dan fungsi tanggung jawab sebagai guru P3K. Terus maksud dan tujuan di situ. Yang selanjutnya, maksud pelaksanaan orientasi di situ ada pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, ada tujuan pelaksanaan orientasi. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat untuk pelaksanaan orientasi di situ ada beberapa hari Pak. Untuk yang pertama tanggal 5 Desember. Di situ ada pembukaan dan pembelajaran secara klasikal di Aula Sektor. Terus ada pembelajaran 1 tanggal 8 sampai 10 Desember 2025 daring lewat Zoom. Pembelajaran kedua tanggal 11 sampai 19 Desember itu aktualisasi dan penyusunan laporan akhir di tempat kerja masing-masing. Ada penutupan di tanggal 22 Desember secara daring atau Zoom. Yang bab kedua Pak. Oke. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Di bab 2 itu tertera visi dan misi arah kebijakan Kabupaten Pekalongan, di mana tanggal 9 Desember itu sudah dipaparkan oleh Bapak M. Yulian Akbar selaku Sekda Kabupaten Pekalongan. Beliau memaparkan visi misi dan arah kebijakan Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sampai 2029. Terus di situ ada visi misinya yang tertera jelas. Visinya itu Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera. Misinya ada 5, tertera di situ. Dan arah kebijakan yang tertera sebagaimana yang tertulis itu ada untuk 5 tahun yang akan datang Pak. Yeah. Dari tahun 2026 sampai 2030. Terus ada Rensa SOTK OPD. OPD di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Didik. Rensa tersebut juga sudah dipaparkan oleh Bapak Khalid selaku Kepala Dinas yang dipaparkan pada tanggal 10 Desember melalui Zoom. Terus selanjutnya ada STOK OPD sama sudah. Terus Rensa dan STOK unit kerja. Unit kerja di sini berarti SD sendiri, SD Negeri 02 Panjaijo. Di situ tertera visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan yang telah Bapak pernah paparkan ataupun sampaikan kepada guru-guru. Selanjutnya ada SOTK. SOTK tersebut sudah tertera seperti Bapak sudah sampaikan pada rapat-rapat sebelumnya. Terus ada tupoksi. Tugas pokok dan fungsi P3K di unit kerja. Tugas pokok P3K di unit kerja karena saya sebagai guru, berarti di sini ada tupoksi sebagai guru sebagaimana yang pernah dipaparkan oleh Bapak Dirwanto di situ. Selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Kelembagaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Kabupaten Pekalongan pada tanggal 10 Desember melalui Zoom. Di situ tupoksi dijelaskan secara rinci, ada tugas pokok dan fungsinya. Terus lanjut ke bab 3 Pak. Rencana kerja P3K.
rencana kerja P3K yang bab 3 ini tentang identifikasi isu yang diangkat, gagasan yang diangkat. Identifikasi isu di situ ada 3, kurangnya minat dalam pembelajaran seni rupa di SD Negeri 02 Pantirejo sampai masih rendahnya semangat siswa dalam mempraktikkan pembelajaran di SD Negeri 02 Pantirejo. Terus isu yang saya angkat itu yang nomor 2, poin 2, kurangnya praktik pembelajaran seni rupa yang menarik bagi siswa di SD Negeri 02 Pantirejo. Gagasan yang diangkat, meningkatkan pembelajaran seni rupa dengan mempraktikkan keterampilan menganyam di SD Negeri 02 Pantirejo. Di situ tertera kegiatannya, ada 3 kegiatan, Pak. Kegiatan yang pertama pengenalan materi dan bahan menganyam. Output hasilnya di situ para siswa mengerti yang dimaksud menganyam itu apa, terus bahan untuk membuat menganyam itu apa. Keterkaitan substansi mata pelajaran. Di sini keterkaitan dengan yang ASN berakhlak, Pak. Nah, di sini berorientasi pelayanan dan akuntabel untuk yang kegiatan pertama. Terus berkaitan dengan visi Kabupaten Pekalongan, yaitu maju, dan misinya yang pertama, yaitu memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM Kabupaten Pekalongan. Itu untuk kegiatan pertama. Terus untuk kegiatan kedua, ada proses pembuatan pakan dan lungsi. Pakan lungsi itu yang digunakan untuk menganyam. Nah, output atau hasilnya, para siswa dapat mengukur dan memotong kertas menjadi pakan dan lungsi. Di situ saya menjelaskan bagaimana cara mengukur, memotong kertas untuk menjadi pakan dan lungsi yang digunakan untuk menganyam. Keterkaitannya dengan ASN berakhlak seperti kompeten dan harmonis. Sama seperti yang kegiatan pertama, kontribusi terhadap visi misinya itu ya visinya maju dan misinya itu nomor 1 yang tentang memperkuat kualitas SDM. Terus kegiatan yang ketiga, proses menganyam. Nah, para siswa memperhatikan guru saya untuk mencontohkan bagaimana cara menganyam dan kemudian anak-anak mempraktikkannya menganyam tersebut. Terus untuk keterkaitan mata pelatihannya seperti yang akhlak itu kompeten dan kolaboratif. Visinya sama, maju dan misinya juga sama, memperkuat kualitas SDM Kabupaten Pekalongan. Terus yang keempat, Pak, pelaksanaan orientasi lapangan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan kegiatannya. Dari kegiatan pertama tadi, pengenalan materi dan bahan menganyam, di sini tahapan kegiatannya saya menjelaskan bagaimana yang dimaksud menganyam, terus memberikan polanya, contohnya seperti itu, Pak. Outputnya sama, keterangan di situ terlaksana, bukti-buktinya ada, foto nanti tertera di lampiran. Yang kedua juga proses pembuatan pakan dan lungsi. Di situ anak-anak juga kegiatannya mengukur, terus membuat pakan dan lungsi tersebut, memotong, dan kegiatan tersebut terlaksana, bukti-buktinya ada, nanti ada di laporan, di lampiran, lampiran di belakang. Proses menganyam, di situ siswa memperhatikan guru mencontohkan cara menganyam, terus outputnya sama, di situ para siswa memperhatikan dan mempraktikkan menganyam. Ada bukti-buktinya, ada foto tertera di lampiran juga. Nah, hambatan dan kendala pelaksanaan. Hambatan dan kendala yang dialami saat pelaksanaan orientasi lapangan diantaranya adalah ada 4 di situ, Pak. Karena saya memilih materi pembelajaran seni rupa menganyam, banyak sekali kendalanya, seperti kurang konsentrasi atau ketelatenan. Anak muda teralihkan perhatiannya, kurang sabar, cenderung cepat nyerah, atau mencontoh guru bukan berkreasi. Yang kedua, kemampuan motorik halus. Jari-jari anak terasa kaku ketika mereka mempraktikkan, mereka kesusahan karena tidak terbiasa, membutuhkan waktu lama dan sulit mengkoordinasikan mata dan tangan. Kurang kreatif, siswa cenderung takut mencoba dan kurang berani mengembangkan ide sendiri, hasilnya akhirnya kurang maksimal. Terus kurang menghargai proses, anak cenderung terburu-buru, ingin hasil akhir dan menghasilkan anyaman yang kurang kreatif. Terus yang terakhir ini untuk bab penutup, simpulan. Yang simpulan, bab penutup ada simpulan dan manfaat di sini tertera. Yang simpulan, pelaksanaan orientasi ini memiliki gagasan mengenai masalah kurangnya keterampilan menganyam peserta didik kelas 5 SD Negeri 02 Pantirejo saat pembelajaran seni rupa. Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran seni rupa dengan mempraktikkan keterampilan menganyam
kegiatan menganyam merupakan kegiatan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran bagi peserta didik. Nah, di sini kegiatan ini selaras dengan sejalan dengan salah satu visi Kabupaten Pekalongan yaitu maju, serta sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Pekalongan nomor 1, yaitu memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM Kabupaten Pekalongan. Manfaat. Pelaksanaan pembelajaran kegiatan menganyam memiliki beragam manfaat yang signifikan, terutama dalam pengembangan keterampilan fisik, kognitif, dan sosial siswa. Manfaat utama tersebut seperti pengembangan keterampilan motorik halus. Nah, di situ anak diajarkan untuk menganyam. Terus yang kedua, peningkatan konsentrasi dan ketelitian. Diajarkan untuk bisa berkonsentrasi dan teliti. Mengasah kreativitas dan imajinasi. Nah, di situ anak untuk mendorong mereka berimajinasi atau berkreativitas. Yang keempat, pelatihan logika dan pemahaman konsep matematika. Nah, dalam menganyam itu juga ada matematikanya, karena di situ ada yang atas, bawah, silang, urutan membentuk suatu pola. Terus yang terakhir, pengembangan karakter dan sikap positif. Nah, di situ siswa belajar untuk bersabar, tekun dalam menyelesaikan proyek mereka atau membuat anyaman tersebut. Nah, yang terakhir di situ ada lampiran. Lampiran tersebut berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan orientasi, termasuk bimbingan kepada Bapak ya selaku mentor saya. Demikian laporan orientasi yang saya buat. Apabila ada yang kurang mohon bimbingannya sekali lagi Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Ririn Daningrum. Setelah saya mendengarkan paparan dari Ibu dengan gamblang dari bab 1 sampai ke lampiran, dan saya sendiri telah melihat di buku laporan ini, sudah saya baca, sudah saya cermati. Akhirnya saya memutuskan bahwa untuk laporan orientasi Ibu Ririn ini saya terima, sudah sangat baik. Saya sangat mengapresiasi keikutsertaan Ibu, sudah giat dan sangat aktif dalam mengikuti orientasi P3K di Kabupaten Pekalongan. Harapan dari kami, dari saya selaku kepala sekolah, semoga Ibu ini lebih mengenal tugas dan fungsi ASN di Kabupaten Pekalongan, sehingga nanti dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar-benar menjadi budaya kerja baru di sekolah kita. Itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan dan khususnya di SD Negeri 02 Pandrejo. Begitu Bu, ya. Terima kasih laporannya sekali lagi. Ya, terima kasih Pak.